Rabu saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18, lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Syafa. Selamat pagi Nathan, semangat ya mengawali awal pekan ini. Betul, hari Senin ini harus semangat karena meskipun banyak berita yang belakangan bikin miris ya Nata ya. Betul, salah satunya adalah yang kemarin terjadi ya. Ini yang dimana telah terjadi bentrokan antara dua kelompok yang ada di kawasan Matraman, Salemba, Menteng dan sekitarnya. Bahkan sejak pasca bentrokan sore sampai malam hari ini masih mencekam situasinya. Betul. Karena ada juga masa dari korban yang katanya diduga tewas 1 orang. Ini pengen balas dendam. Tapi hal tersebut juga sudah dihalau oleh pihak polisian dan juga pihak polisi sudah berhasil menangkap 3 orang pelaku ya. Dan juga barang bukti seperti senjata tajam. Yang dan pemicunya juga ini sepele gitu ya. Hanya karena tidak bayar makan nasi uduk saat sarapan. Kemudian juga ada yang datang menggeber-geber knalpot sepeda motor dan memancing amarah warga. Kemudian ketika ditegur, bukannya introspeksi atau bagaimana minta maaf, justru malah nggak terima juga. Betul. Nih akhirnya ya udah cekcok akhirnya bentrok terjadi yang lebih besar sampai Betul. ada rumah yang terbakar, yang rusak begitu ya, dan merugikan masyarakat setempat tentunya. Betul. Nata ya, ini kita sangat prihatin ya, ternyata masih ada segelintir masyarakat yang bisa dikatakan barbar gitu ya Nata ya. Selain di Matraman juga ada maling ayam yang tewas di amuk massa, kemudian juga ada satpam yang tewas ditenggelamkan oleh pelaku vandalisme. Ini semoga tidak lagi terjadi ya peristiwa serupa seperti ini. Terutama kita benar-benar terenyuh ketika melihat yang kasus yang maling ayam hingga dianiaya hingga meninggal dunia. Ini anaknya nangis ketika melihat jenazah ayahnya yang dibawa karena akibat maling ayam. Sementara saya agak agar ada rasa ketidakadilan di mana ketika orang yang pejabat yang maling dengan ratusan miliar bahkan hampir 1 triliun ini justru malah seenaknya gayanya tanpa pakai rompi, kemudian tanpa diborgol, bahkan ada koruptor kelas kakap yang sudah keluar dari penjara bisa berpesta lagi gitu ya. Nah itu dia, tambah lagi ada lagi tuh yang kasus korupsi saya lupa, yang jelas hukumannya hanya 1,5 tahun. Ini kayak kok begini banget ya negara ini, maksudnya dalam penegakan hukum ini tidak adil. Sementara yang hanya maling 2 ekor ayam ini sampai diamuk massa hingga meninggal dunia. Ya. Dan ya ini memang sebenarnya salah, tapi tidak sepatutnya untuk main hakim sendiri. Betul karena sekali. akan ada dampak kerugian yang tentu begitu koruptor yang besar, semoga hukumannya juga lebih keras lagi gitu ya. Dan tentunya kita akan membahasnya dalam program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman dan saya Syafati Suryo. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan, dan ini dia. Diduga dipicu suara berisik knalpot motor di tukang nasi uduk kawasan Matraman, Jakarta Timur jadi medan kerusuhan. Kepala Staf Rumah Tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas misterius dengan mulut berbusa. Timnas panaskan mesin, siap hadapi Kamboja dalam Piala AFF nanti malam di Stadion Pakansari, Cibinong. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Ya, tubuh penonton saling bertumpukan disertai jeritan minta tolong.
Kepanikan terjadi saat tribun besi di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang dipadati ratusan penonton tiba-tiba roboh. Dalam hitungan detik, penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lainnya. Jeritan histeris terdengar dari para pengunjung. Tribun roboh saat pengunjung menikmati adu ketangkasan mobil dalam ajang Drive Speed Fest. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Ini video anak itu tiba-tiba panggung ambruk pas selesai ada yang mau mobil dimulai. Terus ambruk begitu saja. Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Ainis melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dibantu Kodim 0501 berhasil menghalau kelompok pemuda yang berencana akan melakukan penyerangan balasan terhadap warga Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyerangan balasan terhadap warga Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Petugas juga menggeledah satu persatu sekelompok pemuda tersebut dan menemukan beragam jenis senjata tajam seperti pedang, parang, hingga kelewang. Suasana sempat memanas karena massa tidak terima senjata tajam mereka diamankan. Bahkan mereka berencana akan melakukan penyerangan susulan sebagai balasan atas tewasnya rekan mereka dalam bentrokan yang terjadi di sebuah lahan kosong pada Minggu siang. Untuk mencegah bentrok terulang kembali, aparat gabungan TNI Polri bersenjata laras panjang disiagakan di lokasi kejadian. Petugas berhasil membubarkan bentrokan berdarah yang melibatkan warga Matraman dengan sekelompok pemuda yang mendiami lahan kosong di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam bentrokan ini, 2 pemuda terkapar bersimbah darah di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti bentrok dan mengimbau warga agar tidak terprovokasi isu liar. Untuk detail perselisihan yang terjadi, kami mohon waktu untuk menyelidikinya secepat mungkin. Namun yang dapat kami pastikan pada kesempatan siang hari ini bahwa tidak ada kejadian bahwa salah satu pihak ada merusak rumah ibadah, agar supaya kita semua dan warga tidak terprovokasi dengan isu-isu liar. Bagaimana kondisi terkini di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pasca bentrokan? Sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juru kamera Muhammad Hoirudin di sana. Baik, selamat pagi Indira. Bagaimana kondisi terkini di lokasi? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Syafa. Memang untuk bentrokan antar warga yang terjadi di Jalan Matraman dan juga Jalan Tambak, saat ini tepatnya di lokasi saya melaporkan, untuk kronologi awal memang terjadi di sini. Namun untuk situasi pada pagi ini memang sudah terpantau kondusif begitu. Namun untuk aparat yang berjaga, baik dari Polri, ya ini khususnya Brimob, dan juga TNI masih terus berjaga dari tadi malam. Dan untuk keributan ini sendiri mengakibatkan 2 orang menjadi korban. Salah satunya saat ini sudah meninggal dunia dan satunya dalam kondisi kritis. Kedua korban ini dibawa dan ditangani di RSCM. Untuk laporan ini sendiri diterima oleh Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat pada Minggu pagi pukul 10, dan berdasarkan hasil penyelidikan awal, untuk motif perselisihan ini memang diduga dari adanya 2 pemuda yang mengendarai sepeda motor ini melintasi warung nasi uduk begitu. Dan untuk posisi awalnya memang berada di belakang saya. Dan saat melintas memang kedua pengendara ini menggeber motor dengan suara yang cukup keras begitu, hingga akhirnya mendapat teguran dari warga sekitar. Karena tidak terima ditegur, akhirnya kedua pemuda ini kembali ke tempat kejadian perkara awal untuk membawa teman-temannya dan mengajak rekan-rekannya untuk melaksanakan atau melakukan keributan hingga berujung adu mulut dan bentrokan.
polisi pun langsung mengamankan lokasi kejadian untuk mencegah adanya kerusuhan susulan dan menyisir dan melakukan olah TKP. Dan untuk kejadian ini sendiri polisi telah mengamankan 8 orang saksi yang saat ini hingga masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif. Dan untuk pasca bentrokan ini sendiri memang terjadi tadi malam juga ada aksi sweeping yang mana aparat dari TNI Polri ini juga melaksanakan pengamanan begitu untuk cek apakah akan ada aksi susulan, dan memang ditemukan sejumlah senjata tajam yang dibawa dari warga sekitar Jalan Matraman dan Jalan Tambak berhasil disita oleh aparat kepolisian. Dan sejumlah pemuda ini juga mendatangi markas Polres Metro Jakarta Pusat yang mana memang warga ini datang seperti ingin masuk begitu ke dalam area Polres Jakarta Pusat, dan beruntungnya aparat kepolisian ini juga dibantu oleh TNI begitu yang berjaga di kantor polisi. Sementara itu Syafa dan juga Nata. Baik, terima kasih Indira Utomo langsung dari kawasan Matraman, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada hari Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Kelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka mendesak polisi segera menangkap para pelaku bentrokan yang mengakibatkan rekan mereka tewas. Gak bisa. Kalau orang lain abang udah cepat. Usai bentrokan maut yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Polsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan satu rekannya tewas dan satu lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Mencegah terjadinya keributan, puluhan personel gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial dugaan kematian tak wajar kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pasca beredarnya informasi kematian kepala urusan rumah tangga Febri Adriansyah, polisi menggelar olah TKP di klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi juga memasang garis polisi di lokasi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Bahkan hingga kini pihak polisian belum memberikan keterangan secara resmi. Pemirsa,
Pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi dan juga penahanan dirinya tidak pantas. Ya, sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Ya, padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih, ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lainnya mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Ya, mereka mempertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Harusnya sih
rata semua sih ya harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex Jampitsus, entah ex menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai saya orang yang awam gitu ya. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga. Diperkirakan sejumlah tersangka korupsi langsung ditahan Kejaksaan Agung pada malam hari. Ya, usai dijadikan tersangka, mereka digiring ke tahanan tanpa mengenakan borgol dan juga rompi pink. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan borgol dan rompi merah muda saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Alasannya, proses penahanan dilakukan terburu-buru dan sudah larut malam. Hal ini menuai tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR Abdullah. Ia menilai hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan melukai rasa keadilan. Sementara itu, biasanya para tahanan Kejagung langsung mengenakan rompi pink usai resmi berstatus tersangka. Oktober 2024, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong kemudian digiring keluar dari gedung Kartika Kejagung pada pukul 9 malam untuk ditahan. Tak lupa, ia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah pada Maret 2024. Usai resmi berstatus tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan. Meski hari sudah malam, namun Harvey langsung memakai rompi pink. Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero. Ketujuh tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan digiring ke tahanan meski hari sudah malam. Maklar kasus yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditahan Kejaksaan Agung pada suatu malam di bulan Oktober 2024. Sambil memakai rompi pink, ia dijebloskan ke tahanan. Kejagung juga sempat memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah Zarof Rikar. Nilai uang yang disita hampir 1 triliun rupiah dan emas logam mulia seberat 51 kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Ya, dari lokasi KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Betul, ada tim dari KPK datang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya datang pukul 9. 9 malam ya, mereka datang itu. Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Troy Harold Yohanes Pantau ditemukan meninggal dunia Sabtu siang.
Informasi meninggalnya Troy dibagikan lewat unggahan media sosial IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengonfirmasi bahwa tim Dr. RS Hermina IKN menyatakan Troy meninggal dunia pada pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Hermina, Troy ditemukan tak sadarkan diri di kamar huniannya di Rusun ASN 3 Tower 6, Kota Nusantara. Jenazah Roy rencananya akan tiba di rumah duka RSPAD Gatot Subroto pada siang ini. Kepergian Troy menyisakan duka yang mendalam bagi jajaran otorita IKN. Troy dikenang sebagai salah satu figur yang mengawal babak baru pemindahan ibu kota negara. Troy pun dengan setia terus mengawasi pembangunan IKN. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Speedboat yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. 12 penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi di Tojo Una-Una. Namun 1 nahkoda kapal masih dalam pencarian. Ya Allah, Allahu Akbar. Speedboat atau perahu motor yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. Perahu motor tersebut bertolak dari pelabuhan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuato, Gorontalo pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 07.30 WITA. Di perjalanan perahu dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Teluk Tomini hingga perahu motor patah dan tenggelam. Dalam upaya penyelamatan, 12 orang berhasil naik ke salah satu rakit di tengah laut. Namun karena jarak pandang yang pendek dan berkabut, 1 nahkoda bernama Ferdiansyah terpisah dengan 12 penumpang lainnya dan hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. 11 WNA dan 1 awak kapal dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan terdekat di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kapal atau speedboat yang kami kerahkan tadi pagi, 2 unit speedboat untuk melakukan pencarian dari Tojo Una-Una ke diperkirakan tempat lost kontaknya kapal tersebut, dan alhamdulillah semua korban ditemukan dengan selamat, tapi masih ada 1 yaitu nahkodanya masih hilang. Pencarian terhadap nahkoda speedboat masih terus dilakukan di sekitar perairan Teluk Tomini. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia pada pagi ini? Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri kembali hadir untuk menginformasikan bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda, yakni dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke kawasan Blok M maupun Fatmawati. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati mengingat peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi karena sudah dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini dan juga antisipasi banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini. Dan berikutnya dari arah sebaliknya, yakni dari arah Lebak Bulus ataupun Blok M maupun Fatmawati yang akan mengarah ke kawasan Bintaro juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, ketersendatan menjelang traffic light. Kami himbau untuk selalu berhati-hati, antisipasi kendaraan yang akan memutar balik dan juga mengutamakan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Masih di kawasan DKI Jakarta, berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih. Arus lalu lintas dari kawasan Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok maupun Cawang, terlihat situasi arus lalu lintasnya sudah mulai adanya peningkatan, ketersendatan menjelang traffic light pada pagi hari ini. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak melebihi lajur dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dari arah sebaliknya, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya.
Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Untuk pagi hari ini terpantau relatif lancar, terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara karena dapat mengganggu aktivitas Anda dan juga dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Dan juga kami himbau untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk yang terakhir kita akan melihat CCTV di kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja untuk pagi hari ini terpantau relatif lancar, keterlambatan hanya menjelang traffic light. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda karena banyaknya aktivitas pejalan kaki di kawasan ini dan juga banyaknya aktivitas kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang pada pagi hari ini juga terpantau relatif ramai dan lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib berlalu lintas di kawasan ini. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 227 kasus laka lantas. Dengan rincian 11 meninggal dunia, 19 luka berat dan juga 164 luka ringan. Dari data tersebut 58% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas dan juga untuk selalu mengecek pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan juga untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Di lainnya pemirsa, suara ledakan terdengar saat gudang gas LPG oplosan terbakar di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari tabung gas yang bocor. Warga panik saat api membakar gudang gas LPG di Jalan Kompleks Eramas, Cakung, Jakarta Timur. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kobaran api menghanguskan seluruh bangunan toko. Petugas mengerahkan 11 unit damkar untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Api padam 1 jam kemudian. Diduga gudang gas LPG 3 kg ilegal ini terbakar akibat kebocoran tabung gas. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tukang gas atau apa, Bang? Iya, tukang gas. Gas 3 kilo gitu? Iya, itu. Nah, itu tadi gas itu di dalam ruangan apa di mana ya? Di dalam bangunan gedung itu. Oh, di mobil itu banyak gas gitu, Bang? Satu mobil. Mobil. Tapi nggak ada korban ya, Bang ya? Nggak ada korban, nggak ada. Tapi penyebabnya belum tahu ya? Penyebabnya nggak tahu. Gitu. Sebuah rumah terbakar di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, akibat kebakaran, 2 remaja kakak beradik tewas. Sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara 2B, Pulau Gadung, Jakarta Timur, ludes terbakar Minggu malam. Material bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas mengerahkan 12 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. 2 remaja kakak beradik tewas terjebak saat api membakar rumahnya. Jasad kedua korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, hutan Mandigu Sidodadi terbakar hingga ke area Perhutani, Jember, Jawa Timur. Api awalnya diduga muncul dari lahan pembibitan milik warga. Kebakaran melanda sebagian kawasan hutan di Mandigu, Sidodadi, Tempurrejo, Jember. Api diduga berasal dari lahan pembibitan milik warga dengan cepat merembet ke area lahan perhutani. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan desa serta berada di atas kawasan pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat langsung menjangkau titik api yang diperkirakan mencapai 2 hektar. Petugas perhutani bersama warga berupaya memadamkan api secara manual. Petugas menggunakan cara tradisional, gebyok dengan memanfaatkan ranting pohon untuk mematikan api.
Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman berlangsung lama. Cuman tadi itu yang terbakar awalnya dari lahan masyarakat di bawahnya. Itu tanaman BJ-nya masyarakat terbakar, habis itu merembet ke atas, ke wilayah kita di petak 25D RPA Mandigo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Petugas perhutani menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan yang kondisinya sangat kering selama musim kemarau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah operasi pengungkapan dugaan kasus narkoba di Kabupaten Biren, Aceh berakhir tragis. Ya, seorang anggota polisi militer dilaporkan tewas saat menghadang mobil pengedar narkoba, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Insiden terjadi saat tim Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pelaku narkotika di kawasan Jalan Juli, Takengon, Biren, Aceh. Dalam operasi tersebut, seorang prajurit TNI dari Satuan Polisi Militer Biren, Pratu Galuh Nugraha, tewas akibat terkena tembakan. Peristiwa bermula ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh melakukan pengepungan terhadap 4 terduga pelaku pemilikan narkoba di kawasan SPBU Juli. Korban yang berada di lokasi turut membantu proses penghadangan mobil terduga pelaku yang melaju kencang. Namun di tengah situasi yang berlangsung terjadi dugaan salah tembak sehingga mengenai Pratu Galuh hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pada waktu yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Pratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa, sehingga Pratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Pemirsa, seorang satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol. Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencoret-coret itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Pemirsa, musim kemarau panjang mulai berdampak. Warga Bogor ikhtiar dengan menggelar sholat istisqo, sementara di Sukoharjo dan Banyumas, Jawa Tengah, warga mengandalkan bantuan pengiriman air bersih dari BPBD karena kesulitan mendapatkan air. Ratusan jemaah terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh agama, santri, dan masyarakat serentak mengikuti sholat istiqo di Pondok Pesantren Bani Harun Tenjo, Bogor.
sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar diturunkan hujan, menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mulai berkurang. Selain berdoa, masyarakat diajak memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan memperkuat kepedulian sosial, menjaga sumber-sumber air, dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Ribuan jiwa di 3 desa, Kedung Jambal, Kunden, dan Desa Weru 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini mengandalkan bantuan pengiriman air bersih yang dikirim BPBD Sukoharjo. Wilayah terdampak kekeringan akan terus bertambah. Puncaknya diperkirakan Agustus hingga September 2026. BPBD telah mendistribusikan 345.000 liter air bersih atau 69 tangki. Sekitar 1.170 sekian warga yang terdampak. Dari titik ini kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi. Kekeringan Pak, seperti apa ya? Nggak ada air. Kalau ngasuh itu di sana. Di puluhan desa. Jaraknya berapa, Pak? Jaraknya dari sini. Jaraknya sekilo nggak? Bantuan air bersih dari BPBD Purbalingga, Jawa Tengah ini langsung diserbu warga Kejobong dengan membawa ember kosong. Sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih sejak hujan tidak lagi turun. Dropping air bersih satu-satunya harapan warga untuk mendapatkan air. 6 kecamatan, Pengadegan, Karanganyar, Kejobong, Karangrejo, Kemangkon, dan Rembang terdampak kekeringan. Warga berharap hujan segera turun agar bisa menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan pengiriman air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral, salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, pasalnya sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengaji terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola, hingga ruang guru yang disekat. Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UBZ, ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggirejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Bahkan April lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Kondisi bangunan sudah tidak layak, bahkan membahayakan jiwa karena termakan usia. Yang roboh ada 2 ruangan, Mas. Tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6. Terus di bulan April di kantor guru itu. Terus ke utara ini sudah pada mengkelung. Jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran di situ. Nggak bisa dipakai. Terus belajar mengajarnya gimana? Di kelas yang kelas mana? 1, 2, 3. Oh, berganti ya? Ya, sama musola. Berarti setiap pagi seperti ini makan di luar di Iya. Nyaman nggak? Enggak. Gimana? Kena debu seperti itu? Iya, kena. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih responsif mendata kondisi bangunan sekolah yang sudah tua atau alami kerusakan berat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tidak terurus selama 2 tahun. Ya, sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah akan berkomitmen untuk mengawal langsung revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada 2011. Ia menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SDN Kebayoran Selatan 09 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan mengawal proses revitalisasi sekolah di Indonesia. AHY mengecek langsung hambatan-hambatan dalam proses revitalisasi. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah yang di depan memang Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekolah rakyat itu Kementerian Sosial. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak. Sebelumnya diketahui bangunan SDN Kebayoran Selatan 09 roboh 2 tahun lalu. Akibatnya para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peran mahasiswa dinilai penting dalam mendukung dan mengawal pembangunan nasional termasuk memastikan program prioritas pemerintah memberikan dampak bagi masyarakat. Ya, hal ini ditegaskan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia dalam Kongres ke-9 Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia di Tangerang Selatan, Banten. Kami akan tetap menjadi mitra yang strategis dan kami akan menjadi mitra yang... Kongres ke-9 Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia menjadi momentum konsolidasi kader mahasiswa muslim untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan nasional. SEMI siap mendukung dan juga mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjadi mitra strategis dan juga mitra kritis pemerintah. Komitmen ini diharapkan memperkuat peran mahasiswa muslim dalam mendorong lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kami akan tetap menjadi mitra yang strategis dan kami akan menjadi mitra yang kritis, di mana kami akan tetap mengawal seluruh program Presiden dan kami juga akan melakukan monitoring kepada program-program prioritas yang dilakukan oleh Presiden tersebut. Jadi pada prinsipnya kami akan mendukung dan selalu ada terdepan dalam mengawasi program-program Presiden untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Syafati Suryo. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di wilayah Aragon, Spanyol. Ya, sementara itu lebih dari 11.000 orang mengungsi akibat kebakaran hutan. Tim penyelamat berupaya mengendalikan kobaran api yang menyebar dengan cepat usai pemerintah setempat mengumumkan kondisi darurat nasional kebakaran hutan. Kebakaran paling besar terjadi di kota Ejulfe, Aragon, menghanguskan sekitar 2.500 hektar lahan. Kebakaran hutan ini terjadi di tengah gelombang panas hebat yang melanda Spanyol. Sementara kebakaran hutan menyebar dengan cepat di Sierra Oeste, sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga meninggalkan rumah mereka karena kobaran api terus meluas. Bahkan rekaman video menunjukkan sebuah kendaraan melaju di sepanjang jalan pegunungan. Sementara kobaran api melahap semak-semak dan juga pepohonan. Bahkan asap tebal membuat pengendara harus ekstra berhati-hati. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan mengungsi akibat kebakaran.
Akibat kebakaran, ratusan orang di Madrid, Spanyol terpaksa mengungsi di Gor Villaviciosa de Odén. Isabel, seorang relawan, mengatakan ada sekitar 230 hingga 240 orang yang dievakuasi di tempat ini. 230, 240 personas aproximadamente que han sido evacuadas fundamentalmente de Chapinería, Navas del Rey y Pelayo. Llevan aquí desde ayer por la mañana que empezaron a llegar. Primero los tuvimos una parte en nuestro centro municipal y al final los hemos ubicado todos aquí en este polideportivo porque reúne más condiciones, duchas, baños y bueno, estamos atendiendo todas las necesidades que tienen, medicamentos, médicos, cualquier tipo de servicio que necesiten. Ya, kebakaran hutan memaksa warga di wilayah Chapinera di sebelah barat Madrid mengungsi. Asap masih mengepul saat tim penyelamat dan juga warga meninjau kerusakan. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi Chapinera, Navas del Rey dan juga Colmenar del Arroyo Jumat lalu. Lebih dari 270 petugas darurat dan 40 unit damkar dikerahkan. Petugas damkar militer dan juga pesawat pemadam dikerahkan pemerintah Spanyol. Y también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia, además de una petición que ha sido aceptada por, lógicamente, el CECOT, de un desplazamiento de más de 100... Ribuan warga di Bordeaux, Prancis dievakuasi akibat kebakaran hutan. Ya, sekitar 167.000 orang telah dievakuasi dari Gironde, Bordeaux, Prancis. Selain mengerahkan 1.400 petugas damkar, pemerintah Prancis juga mengerahkan personel militer untuk membantu memadamkan kebakaran hutan. Prancis mendatangkan pesawat pemadam kebakaran dari Kroasia dan Portugal, serta helikopter dari Republik Ceko dan Slovakia. Pemirsa, Donald Trump menyatakan Amerika Serikat siap menyerang Iran meski jalur diplomasi masih terus dibuka. Namun Teheran menegaskan pernyataan Trump membahayakan diplomasi internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan negaranya siap teruskan opsi militer untuk Iran jika diperlukan. Pernyataan Trump tersebut di tengah negosiasi dengan Iran yang masih berlangsung. Trump juga mengklaim Iran hampir dapat memproduksi senjata nuklir, namun tidak tercapai karena kehadiran Trump. At what point with Iran do you think they're going to cry uncle and actually come to the table? You know, maybe they will cry uncle, or maybe they'll just give up, or maybe they'll just go into a cave and hide. You know, they have caves very deep in the ground and they can hide. They get shaken up pretty good, but they can hide. But we've taken out their first level of leadership, and we're negotiating with the rest, and we'll see how it all works. And right now we are talking to them seriously, and maybe even more so the B-2 bombers. If that plane right there, that beautiful plane, the wing, it carries the largest bombs in the world, going at very tremendous speeds. Every one of them hit and blew it to hell. If that didn't happen, they would have had a nuclear weapon, and there would be no Israel. If I wasn't here, if I wasn't president, there would be no Israel and there probably would be no Middle East, and you saw that. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan serangan militer AS yang terus berjalan menjadi pesan berbahaya bagi diplomasi internasional. از همه نگران کننده تر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفتگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حل و فصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی نه از مسیر مذاکره بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می‌کند. اعتبار سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلافات را زیر سوال می‌برد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بین‌الملل به همراه دارد. Iran menegaskan tetap berkomitmen pada jalur diplomasi, namun menilai diplomasi sulit berjalan jika terus ada tekanan militer. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menyerang sebuah kapal yang disebut mengangkut kargo militer untuk Ukraina menggunakan drone Geran 4 Seeker bertenaga jet.
Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan sebuah drone mendekati kapal pengangkut kargo logistik Ukraina. Rusia mengklaim serangan juga menyasar pelabuhan di Mykolaiv, Odessa, dan Ismail yang diklaim digunakan untuk menyimpan pasokan militer Ukraina. Dalam sepekan terakhir, Rusia telah menyerang 27 kapal di wilayah Odessa dan Mykolaiv. Pemirsa, mahasiswa dan pendukung Partai Kecoa berkumpul di New Delhi untuk merayakan pengunduran diri Menteri Pendidikan India Uni Dharmendra Pradhan. Sambil bersorak-sorai, ribuan demonstran di New Delhi, India merayakan pengunduran diri Menteri Pendidikan Uni Dharmendra Pradhan. Mengundurkan Menteri Pendidikan India ini setelah terjadi berminggu-minggu protes nasional yang dipimpin oleh Partai Kecoa. Masa menuntut reformasi ujian, dibukanya lebih banyak lapangan kerja dan juga peluang bagi kaum muda India. Gerakan kaum muda India ini dipicu dugaan kebocoran yang mempengaruhi ujian masuk nasional. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang pria Palestina di Nablus, tepi barat. Ia berhasil memberikan perlawanan terhadap aksi teror bersenjata api yang dilakukan pemukim ilegal Yahudi. Serangan teror para pemukim ilegal Yahudi bersenjata api terjadi di desa Tal dekat kota Nablus, tepi barat. Berusaha membela tanah airnya, seorang warga Palestina, Faruk Ramadan, dengan gagah berani melakukan perlawanan. Faruk berhasil merebut senjata api yang dibawa seorang pemukim ilegal Yahudi. Ia kemudian menyerang pemukim Yahudi tersebut dengan senjata api. Namun naas, ia dan 3 warga Palestina lainnya syahid di tangan pasukan Zionis. Pemirsa, buntut perebutan senjata oleh warga Palestina, pasukan teroris Israel menggelar operasi penangkapan massa di desa Tal Nablus, tepi barat. Sedikitnya 11 orang ditangkap dan 80 orang menjalani interogasi. Pasukan penjajah Israel melancarkan operasi penangkapan massal warga Palestina di desa Tal, barat daya Nablus. Operasi teror ini dilancarkan 1 hari setelah aksi heroik seorang warga Palestina, Faruk Ramadan, yang berhasil merebut senjata api dan menembak mati pemukim ilegal Yahudi. Walid Zidan, Kepala Dewan Desa Tal, mengatakan bahwa pasukan Zionis Israel telah mempertahankan jumlah pasukan yang besar sejak aksi heroik Faruk Ramadan. من فترة طويلة من قصة الاستيطان والمستوطنين قبل فترة يعني قبل أسبوع توجهوا لبير الغزال ما يقارب 50 مستوطن وحركوا بيت لشاب من عندنا من تل اسمه صهيب رضوان وحاليا هو معتقل من ضمن المعتقلين وأحرقوه بالكامل. يعني أنت بتيجي على بيتي بتحرق بيتي، شو بدي أعمل؟ أنا بدي دافع عن حالي، يعني أنا دافع دم كلبي في بيتي عمرته وأخذت قرض مشان أعمر بيتي وأعيش بسلام وبهناء، بس هم ما بدهم إياك تعيش أنت في هاي البلاد بسلام، هم بدهم يهجروك من هاي البلاد. Pihak militer Zionis mengklaim menangkap 11 warga Palestina di desa Tal dan menginterogasi sekitar 80 lainnya. Pemirsa, viral di media sosial dugaan kematian tak wajar Kepala Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, Kepala Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, ditemukan tewas tidak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Tinggal itu. Ya, pasca beredarnya informasi kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Febri Adriansyah, polisi menggelar olah TKP di Klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Polisi juga memasang garis polisi di lokasi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Ya, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi ditemukannya Kepala Staf Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita akan bergabung dengan Kea Dela Rosa bersama juru kamera Dila Aulia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, baik, selamat pagi Kea. Apa informasi yang berkembang di sekitaran lokasi? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Safa. Untuk informasi terkini terkait dugaan kematian dari dari kepala rumah tangga, maksud kami mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang pada hari Kamis lalu telah dinyatakan meninggal dan tempat kejadian perkaranya merupakan di tempat saya berdiri saat ini. Ditemukannya almarhum Sutrimo yang berusia 42 tahun asal Banyumas. Di tempat saya berdiri saat ini memang sudah terpasang garis berwarna kuning yang menandakan bahwa dari pihak kepolisian, yakni gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, dan pada saat itu masih berlangsung olah TKP. Informasi yang kami terima juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya masih belum dapat memberikan informasi terkait apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya Sutrimo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 lalu. Memang diketahui Sutrimo tergeletak di depan klinik Morden di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru ini pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi hari, lalu dibawa oleh warga yang sempat melihat ke rumah sakit di kawasan Taman Puring, Kebayoran Lama, dan dinyatakan meninggal pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Meninggalnya Sutrimo ini akhirnya dibawa oleh pihak keluarga ke kawasan tempat kampung halamannya, yakni di Banyumas, Jawa Tengah. Memang untuk saat ini kami belum dapat mengetahui lebih lanjut atau belum menerima informasi lebih lanjut dari dugaan apa yang menjadi penyebab meninggalnya Sutrimo yang berusia 42 tahun yang merupakan kepala rumah tangga mantan ex-Jampitsus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah. Memang kalau misalnya kita lihat meninggalnya Sutrimo ini pada hari Kamis tanggal 23 Juli lalu atau satu hari sebelum mantan Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya dibawa ke rutan KPK pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Memang hingga saat ini pun kami masih menunggu informasi lebih detail dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, Safa dan juga Nata kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Dila Aulia. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya per 26 Juli 2026. Ya, Peri telah 7 tahun memimpin Bank Indonesia. Jabatan Gubernur Bank Indonesia secara otomatis akan dijabat sementara oleh Deputi Senior Destri Damayanti. Bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan
pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan dinamika yang terjadi terhadap surat usulan pengunduran diri, dan kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi menjaga fiskal, tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat. Kita ke informasi olahraga pemirsa. Indonesia siap memulai petualangan mereka di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A. Ya, duel melawan Kamboja menjadi panggung krusial untuk menguji keterpaduan antar pemain skuad Garuda. Indonesia siap memulai petualangan mereka di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Duel ini juga menjadi langkah awal membentuk identitas permainan baru skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia John Hartman ingin skuadnya mulai menunjukkan karakter yang selama ini dibangun sejak pemusatan latihan di Bali. Menurutnya, fondasi permainan, padunya antar pemain, hingga semangat tim menjadi target utama yang ingin diperlihatkan di laga perdana. And tactically, we're seeing evolution. The team are getting closer on and off the pitch. Tomorrow will be our second game together. So as I say, bilan, step by step. Sementara itu, penjaga gawang timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengatakan seluruh pemain datang ke Bogor dengan bekal persiapan yang telah disusun selama pemusatan latihan. Meski optimistis, ia mengingatkan laga perdana tidak akan mudah sehingga seluruh pemain tetap menjaga fokus. Pertandingan pertama tidak gampang, meskipun kita sudah lihat Kamboja kemarin kalah 1-2 di home melawan Singapura. Tapi itu tidak menjadikan alasan bahwa kita melihat Kamboja juga tim yang sepele atau tim gampang untuk dikalahkan. Tidak sama sekali, kita tetap fokus. Dan seperti yang coach tadi bilang, kita fokus pada tim kita sendiri, dengan identitas kita sendiri, cara bermain kita sendiri, dan dengan keyakinan penuh bahwa kita bisa memberikan hasil positif untuk pertandingan-pertandingan di Piala AFF kali ini. Poin penuh akan menjadi sangat krusial bagi Indonesia untuk mengamankan posisi dalam persaingan menuju babak selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petaka menimpa timnas Indonesia jelang laga perdana Grup A melawan Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Gelandang andalan skuad Garuda Marcelino Ferdinand mengalami cedera. Saat kembali dari pemusatan latihan di Bali, Marcelino terlihat menggunakan tongkat untuk berjalan. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, Marcelino mengalami benturan saat latihan. Kondisi ini membuatnya diprediksi absen saat melawan Kamboja nanti. Lino perlu saya sampaikan memang di latihan terakhir dia sedikit ada persoalan, dan kami tim dokter sedang mengobservasi berdasarkan MRI yang tadi pagi dilakukan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat bisa kembali berlatih dengan tim. Yang pasti kami tim dokter akan memantau perkembangan Lino agar supaya Lino bisa mendapatkan perhatian
terkait dengan cedera yang dialami ketika latihan terakhir kemarin. Ribuan supporter siap membakar semangat skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Senin malam. Ya, mereka menyiapkan koreo dan juga nyanyian untuk memberikan dukungan pada anak asuh John Herdman. Ribuan supporter timnas Indonesia siap memberikan dukungan penuh pada permainan skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja Senin malam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Para supporter pun siap memenuhi stadion untuk membakar semangat permainan timnas Indonesia. Garuda, 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 Garuda Indonesia. Bahkan para supporter siap memberikan koreo dan nyanyian untuk menambah semangat permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Para supporter yang tergabung dari beberapa kelompok mengaku juga telah menyiapkan sejumlah kejutan untuk bisa membantu permainan dari anak asuh John Herdman. Supporter pun berharap laga pertama nanti menghadapi Kamboja, skuad Garuda bisa bermain maksimal dan memetik kemenangan. Pemirsa, kemenangan telak Thailand atas Laos di laga pembuka grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 membawa catatan manis bagi pemain mudanya. Penyerang sayap Thailand Kakana Khamyok berhasil mencetak 2 gol sekaligus. Kakana Khamyok, penyerang sayap skuad Gajah Perang, Sabtu malam melakoni laga perdana internasionalnya bersama timnas Thailand. Tampil impresif sejak menit awal, Kakana berhasil mencetak gol internasional pertamanya di menit 27. Berdiri bebas di pertahanan lawan, Kakana berhasil menuntaskan umpan matang Sarah Hyuyen lewat sepakannya yang dilesatkan di antara 2 bek Laos. Kakana menambah koleksi golnya di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 pertamanya di menit 59. Diawali serangan yang dibangun di sisi kanan, Terasak merangsek ke pertahanan mengirim umpan tarik, disontek Kakana menjadi gol kedua. It's lovely football. Gol penyerang sayap muda skuad Gajah Perang ini sekaligus menutup pesta 5 gol Thailand atas Laos. Keberhasilan ini pun menjadi catatan manis bagi Kakana yang mengawali debutnya bersama timnas Thailand. Pemirsa, talenta muda Vietnam, Nguyen Dinh Bach bermain impresif di laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pemain yang belum genap 22 tahun tersebut mengukir hat-trick saat Vietnam mencukur Timor Leste 7-0 di Chonburi, Thailand. Talenta muda Vietnam Nguyen Dinh Bach bermain impresif di laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pemain yang belum genap 22 tahun tersebut mengukir hat-trick saat Vietnam mencukur Timor Leste 7-0 di Chonburi, Thailand. Nama Nguyen Dinh Bach sontak menjadi percakapan khalayak, terutama penggemar sepak bola. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di ASEAN Hyundai Cup 2026. Nguyen Dinh Bach sebenarnya bergabung dengan timnas senior sebagai pemain cadangan. Dalam skema taktik pelatih Kim Sang-sik, pemain naturalisasi Nguyen Xuan Son didapuk sebagai striker utama. Sementara penyerang kedua lebih dipercayakan kepada Nguyen Thay Loc, pemain naturalisasi asal Brazil yang bernama asli Giovan Majung. Namun jelang laga kontra Timor Leste, Nguyen Thay Loc mendadak cedera ringan dan butuh istirahat. Kim Sang-sik akhirnya memasukkan Nguyen Dinh Bach dalam skuad. Nguyen Dinh Bach menjawab kepercayaan pelatih dengan bermain gacor. Menjadikan 3 gol, Nguyen Dinh Bach mendapat pujian setinggi langit dari jajaran pelatih, rekan setim, dan penggemar bola Vietnam. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.